seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara, renungan firman Tuhan dalam Sermon Today hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, perikopnya di situ berkata, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saudaraku, sebagian besar dari kita mengetahui bagaimana sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Kisah bangsa ini dimulai ketika mereka berada di Mesir. Mereka mengalami banyak kesengsaraan, banyak penindasan, dan karena mereka mengalami kesusahan yang luar biasa, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan melihat sengsara mereka. Akhirnya, singkat cerita, Tuhan menjanjikan mereka untuk pergi atau untuk memberikan tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, untuk memasuki tanah perjanjian, tentunya kita tahu bahwa ketika kita membaca di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya, ada banyak hal yang harus bangsa ini lakukan. Mulai dari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan menulahi orang-orang Mesir dengan begitu banyak tulah, dan sebagai tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Waktu itu mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan ada hal-hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir.
Dan dengan jelas melalui Musa, Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus memberikan korban, mereka harus cepat-cepat waktu makan, kemudian mereka harus mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa. Kemudian tidak lupa juga mereka menaruh darah dari korban tersebut di ambang pintu rumah mereka, supaya malaikat maut tidak masuk untuk membunuh anak-anak sulung orang atau bangsa Israel. Namun malaikat maut tersebut hanya akan membunuh bangsa Mesir atau anak-anak sulung bangsa Mesir. Nah, dan mereka harus bersiap sedia. Kapan Firaun menyuruh bangsa ini keluar dari tanah Mesir, maka mereka harus sudah siap untuk pergi dan keluar dari negeri Mesir. Nah, selanjutnya saudaraku, ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka juga harus mengikuti kapan harus berjalan, kapan harus berhenti dan berkemah. Semuanya diatur oleh Tuhan, semuanya menurut petunjuk dan arahan Tuhan. Mereka juga harus bersabar menunggu Musa untuk menerima perintah Tuhan yang ditulis di dua loh batu di Gunung Sinai waktu itu. Dan selanjutnya lagi ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka diajar Tuhan bagaimana berperang, bagaimana menghadapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana waktu itu dengan sangat detail, dengan sangat detil Tuhan menyuruh mereka dalam menghadapi penduduk Yeriko. Mereka harus mengelilingi tembok itu dan bersorak-sorak di hari yang ketujuh. Ya, jadi Tuhan mengajarkan mereka dalam berperang apa yang harus mereka lakukan. Semuanya diajar, semuanya dituntun oleh Tuhan. Belum lagi ketika mereka membuat kemah pertemuan atau tempat di mana Tuhan hadir. Ya, kalau saudara membaca di kitab mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, di situ diatur bagaimana tempat mempersembahkan korban. Di situ diatur setiap bahan-bahan yang digunakan, ukurannya harus tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Demikian juga kemah pertemuan itu terdiri dari beberapa bagian. Ada halamannya, apa saja yang ada di halaman. Kemudian ada ruang kudus, apa saja yang ada di ruang kudus, dan ruang maha kudus. Sedemikian rupa diatur dan juga diarahkan sesuai dengan perkataan atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan yang namanya ketaatan untuk mengikuti tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan, agar bangsa Israel bisa mengalami janji-janji Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, dibutuhkan hati yang mau untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita saat ini yaitu di Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Di situ jelas dikatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saya membaca di mulai ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 9. Dan lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selanjutnya kita lompat ke ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Lompat lagi ke ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Nah, dari firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Tentunya banyak orang yang menginginkan untuk dapat menikmati janji Allah. Banyak orang yang menginginkan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, banyak yang mengharapkan bahkan mengamini setiap janji berkat Tuhan. Itu adalah benar dan sangat baik. Tidak ada salahnya ya. Sebab kita adalah merupakan anak-anak Allah. Namun kadang kita melupakan hal yang penting dari menikmati janji Tuhan adalah tentunya dengan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki hati yang taat, hati yang mau mengikuti petunjuk Tuhan adalah jalan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberikan kita petunjuk, Tuhan akan memberikan kita arahan untuk mencapai atau menikmati janji-janji Tuhan. Saudara, kalau kita pergi ke suatu daerah yang jarang kita kunjungi, contohnya kita akan pergi ke kota Jakarta, contohlah seperti itu. Pastinya saya yang belum mengetahui jalan, pasti saya akan membutuhkan yang namanya Google Map, atau saya akan membutuhkan aplikasi di mana untuk penunjuk arah. Taruhlah saya misalnya berjalan dari, saya dulu pernah tinggal di Cempaka Putih, untuk pergi ke misalnya ke Tanjung Priok. Saya harus benar-benar melihat petunjuk atau arah kemana saya harus berjalan. Apakah saya harus mengarah ke kiri kah atau ke kanan? Nah, apabila saya salah masuk jalur atau salah mengambil arah, maka saya bisa saja tidak sampai ke tempat yang saya tuju, atau bahkan kalaupun saya sampai ke tempat yang saya tuju, tetapi akan memakan waktu yang lebih lama karena saya harus memutar dan mencari jalan yang lain apabila saya salah arah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menginginkan berkat Tuhan dan ingin mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Banyak orang menginginkan hal-hal yang ajaib, tetapi tidak mau taat melakukan kehendak Allah, tidak mau mengikuti arahan dan petunjuk Allah. Bagaimana bisa hal itu terjadi, saudaraku? Kadang kita sebagai manusia merasa lebih tahu atau merasa lebih cerdas daripada Tuhan. Kita kadang menggunakan cara-cara kita sendiri, pakai pikiran sendiri, keinginan sendiri. Padahal kita manusia adalah terbatas adanya. Kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui masa depan kita. Hanya Tuhan saja yang mengerti dan mengetahui masa depan kita, apa yang akan terjadi di masa depan kita. Oleh sebab itu, perikop dari pembacaan firman hari ini jelas sekali menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Sebaliknya, tidak ada ketaatan, tidak ada berkat. Jadi Tuhan menuntut ketaatan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan kita juga mengasihi Dia. Tidak ada ketaatan tanpa yang namanya bukti. Nah, saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada yang namanya penggenapan janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan. Bangsa Israel melalui para pemimpinnya, Musa, Yosua, dan seterusnya, tetap mengikuti arahan Tuhan. Sekalipun memang mereka kadang bersungut-sungut, kadang mereka menyimpang dari jalan mereka. Tetapi kalau saudara melihat apa yang firman Tuhan atau Alkitab tuliskan, bahwa ketika mereka kembali berbalik kepada jalan Tuhan, maka mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang berlimpah-limpah susu dengan madu. Dan itu karena petunjuk dan arahan dari Tuhan. Mereka mengikuti petunjuk dan arahan dari Tuhan. Saudara, ketaatan itu sangatlah penting. Ada sebuah artikel yang saya baca berkata seperti ini, saudara. 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. Apalah gunanya kita berdoa dengan doa yang baik, doa yang panjang-panjang, doa yang sedemikian rupa kita bawa kepada Tuhan, tetapi kita tidak ada yang namanya taat.
Tuhan sudah berbicara melalui doa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah berbicara bagaimana kita harus bertindak melalui firman-Nya. Tetapi kita tidak mengikuti arahan dan kehendak Tuhan. Itu sama dengan bohong, saudara. Jadi lebih baik kita taat. Doanya kita, mungkin kita dengan sederhana kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mungkin hanya dengan air mata. Tetapi ketika kita berhubungan, ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan kehendaknya, apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan, arahan-arahan Tuhan yang harus kita lakukan, dan kita taat untuk melakukan itu, maka kita pasti akan menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Buat sermon kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami dapat taat mengikuti apa yang Kau kehendaki, taat kepada arahan bahkan perintah-perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari setiap jalan-jalan yang Tuhan sudah tentukan untuk kami lakukan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk mengikuti apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu. Melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami ketika kami bekerja, ketika kami melakukan aktivitas. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan keinginan dan kehendak kami manusia. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami, layakkan kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus